Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat serta salam semoga disurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Buya, ini izin bertanya Buya, ini mengenai dosa riya. Sebentar, saya tutup dulu sebentar. Jika itu dosa pribadi, jangan ditanyakan. Ya, ini aja sih mengenai riya itu kan sangat sulit sekali ya kita hindari, Buya. Jadi kayak misalnya kebaikan sedikit, kadang dalam hati itu masih terbesit kayak ingin dipuji atau bagaimanapun. Salah satunya misal gini, saya ini alhamdulillah mendapat kiriman istri yang soleha, Bu ya. Jadi saya selalu diingetin sama istri saya untuk sholat, bahkan suka ditanyain udah sholat belum, mana fotonya, apakah itu juga ketika saya mengirim foto kepada istri saya, apakah itu juga termasuk riya atau gimana, Ustadz? Bu ya. Dan selanjutnya sama ini Bu ya, sekarang ini kan banyak sekali di YouTube artis-artis atau mungkin youtuber-youtuber yang suka membuat video tentang berbagi. Misalnya kayak kemarin ada korban kebanjiran, mereka berbagi apa? Berbagi sembako atau pertolongan untuk yang korban banjir, ataupun berbagi apapun itu yang biasa di-share di YouTube. Terkadang saya pun yang pribadi melihatnya sebagai inspirasi buat saya kalau memang berbagi itu sesuatu yang indah. Tapi apakah ketika hal berbagi itu disiarkan di YouTube supaya dilihat orang banyak, apakah itu juga termasuk riya atau bukan? Mohon petunjuknya dan kira-kira bagaimana caranya kita mengatasi dosa riya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riya adalah dosa hati, penyakit hati tersembunyi dalam hati seseorang. Orang lain nggak tahu, hanya Allah yang tahu dan diri orang itu sendiri. Dan bahkan orang itu sendiri karena juga tidak sadar. Riya menghapuskan pahala. Baik, seorang laki-laki, Anda pria diberi oleh Allah istri yang solehah, Masya Allah. Mengingatkan sholat, oh istimewa. Tanda Anda tulus adalah di saat diingatkan, Anda paling senang di saat diingatkan. Anda akan menjadi setengah syaitan kalau Anda diingatkan marah kepada dia. Maka saya berani ngomong Anda bukan setengah syaitan. Ada laki-laki diingatkan sama istrinya marah, sholat sendiri, urusan pribadi. Wah, ini setengah syaitan dia. Diingatkan istri, alhamdulillah kalau istriku, kau hari ini bisa mengingatkan aku belikan anting sebelah. Bilang gitu. Loh, kenapa bang sebelah? Kalau mengingatkan 2 kali baru anting 2 gitu. Jadi kalau ada istri mengingatkan, bangga, disanjung, pokoknya dibesarkan hatinya. Jangan sampai istri takut mengingatkan seorang suami. Ada seorang suami udah diingatkan marah. Kok marah diingatkan kebaikan? Kebaikan lahir dengan kebaikan batin itu kurang lebih sama. Coba Anda pulang, di depan rumah Anda ada galian listrik atau galian pam. Rumah istri Anda duduk di depan rumah, Anda lewat, Anda itu mau kecebur dibiarin sampai ada kecebur, enak enggak? Kurang ajar kau nggak ngingetin saya, kan begitu ya? Mestinya kan diinget, bang, oh teriak lagi, alhamdulillah makasih sayang, ya begitu sama. Nah, ada suami diingetin istri marah, lebih parah lagi istri diingetin suami langsung cemberut. Apa Anda ini? Enggak, ini ada ya. Kalau diingetin suami langsung gigit hidungnya gitu. Sayang, makasih bang, makasih begitu loh. Saya ingin budayakan bahasa yang diingatkan itu harus bangga kita. Jangan marah diingatkan. Dan tidak masuk bab riya yang demikian itu adalah hal yang baik, tolong menolong dalam kebaikan. Mungkin akan berkata, biasanya yang takut riya tambah ada ibadah. Ibadah kan pribadi, ngapain harus ngomong kamu? Masa sholatnya laporan? Itu biasanya setan yang ngomong gitu. Saya tuh sholat aja laporan, pernah anda ngomong gitu? Kalau anda setan langsung tobat. Saya ngomongnya kasar dikit karena saya sayang. Sebab saya ngomong, oh ini kan urusan pribadi, tidak usah lapor. Masa sebab ibadah laporan sama kamu? Bukan, dia kan ingat kan tinggal bilang sudah yang, kan gitu saja. Kok pakai ngomong laporan pada kamu? Kenapa marah? Kan gitu ya. Ada kan begitu Bu? Ada kan? Bapak-bapak begitu? Ada bapak-bapak begitu? Ada. Katanya ada. Nggak boleh gitu. Terima kasih punya suami seperti istri. Kemudian masalah, kenapa saya ngomong setengah setan? Setan nggak mau diajak kepada kebaikan. Anda manusia, bukan. Kalau diajak kebaikan nggak mau, berarti sifatnya setan. Bentuknya manusia, sifatnya setan. Setan selalu yusuddun an sabilillah, menghentikan orang dari kebaikan, menghalau, melarang orang dari berbuat baik, itu syaitan. Sehingga satu dari bangsa manusia adalah mereka yang suka menghalangi orang dari kebaikan. Itu. Kemudian jika ada artis atau apapun yang berbagi kebaikan dan sebagainya, apakah itu adalah riya dan sebagainya, itu bukan urusan Anda ngurusi riya, itu urusan dia dengan Allah.
Nggak ada yang tahu tentang riaknya seseorang. Mungkin dia punya maksud untuk agar orang lain mencontoh dan sebagainya. Riak itu tidak ke sana. Kalau Anda mengatakan riak, bukan ke sana, tapi ke sini. Jika ada orang berbuat baik dengan cara apapun, tidak pantas Anda mengatakan riak. Cari salah satu ceramah kami 1 jam lebih, abadikan amal dengan ikhlas, Anda akan tahu rincian tentang riak itu. Bahkan yang nama riya itu halus, saya ringkas saja di sini. Akhfa min dabibi namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailati dzulma. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Anda ngulangnya susah. Ya kan? Itulah riya. Jadi begitu luar biasa riya. Kadang munculnya 10 tahun yang akan datang. Ikhlas, berusaha ikhlas, 10 tahun marah gak kuat. Kurang ajar, kau udah ingat 10 tahun lalu yang saya bantu. Jadi maka riya bukan urusan Anda ngurusi orang lain, urusan diri sendiri. Begitu sebaliknya, ada orang kelihatan riya tapi belum tentu riya. Nggak usah ngurusi orang dia. Ada orang berbuat baik, alhamdulillah. Kadang-kadang kita riya, itu aja pamer. Yang pamer itu jarang bersedekah biasanya gitu. Atau sedekahnya pengen ditanding-tandingan. Yang gampang gemetar bahkan yang rusak hatinya. Ada orang bersedekah misalnya, sedekah masya Allah, tolong jamaah kaum muslimin, alhamdulillah hari ini saya bisa bantu fakir miskin, ngasih makanan 500 orang, setiap orang saya kasih 50.000, alhamdulillah. Yang hatinya dengki, nggak pernah sedekah, pelit, pamer, pamer. Pasti yang suka ngomong begitu jarang sedekah dia. Maksudnya dia nggak mau ada orang lain berbuat baik, dia pelit. Sebab dia akan dijelekkan nanti, dia pelit, ketahuan. Makanya kalau sudah ada orang berbuat baik, terserah caranya ngomong gimana, bukan urusanmu. Nggak usah menilai aib, menilai riak kepada orang lain. Nggak, jangan. Karena ada orang mungkin malah dia memerangi riak. Saya sering buatkan contoh-contohnya, nggak saya rubah biar orang hafal. Ada orang menyumbang masjid, tiba-tiba bisik sama khotib, sama pengurus masjid. Bisiknya begini, tolong umumkan kalau saya sedekah 10 juta setiap minggu waktu habis khutbah Jumat. Tolong, kalau nggak diumumkan saya nggak mau. Riak nggak kira-kira? Nah, ini yang sudah paham nggak? Orang mengatakan riya, enggak, dia merangi riya. Kenapa? Dia tuh nyumbangnya 100 juta, cuman agar diceritakan berapa? 10 juta, coba berat enggak anak nyoba begitu? Dia nyumbang 100 juta, cuman tolong kasih tahu kepada orang, kalau saya nyumbang 90 juta yang disembunyikan lah. Sudah terlanjur kita tuduh riya, ternyata dia merangi iya, nggak apa-apa, ada artis orang kaya, expose money dan sebagainya. Nggak ada masalah. Tapi urusan pribadi itu yang rugi kalau Anda ternyata bukan karena Allah. Ini loh, kalau ngelihat orang berbuat baik, doakan, ya Allah, jangan sampai dia riya. Tinggal gitu saja. Semoga dia ikhlas. Kalau Anda marah ngedumel, itu pasti Anda sendiri biasa nggak ikhlas. Sudah. Pasti itu, nggak mungkin ya. Orang punya kaidah kok. Kalau ikhlas kan, ikhlas itu tulus karena Allah, nggak pernah suudon-suudon begitu. Sedekah gitu aja sok. Maksudnya ngomong saya lebih banyak dari itu, nggak ngomong-ngomong. Maksudnya pengen ngomong gitu, gak ada lanjutannya dia. Makanya lihat, hati-hati. Kalau gampang komentar dengan orang berbuat baik, berarti dia sendiri nggak baik. Kan sudah dijelaskan sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi. Sedekah terang-terangan apa? Adalah untuk memberi contoh pada yang lainnya. Sembunyi adalah untuk menyata hati kita. Bisa dua-duanya. Sebab sedekah sembunyi itu juga senjata bagi orang pelit. Setiap dia sedekah paling penting adalah sedekah sembunyi. Sebenarnya nggak mau sedekah dia. Makanya kalau ada orang dikit-dikit nyeru sedekah sembunyi, dia tuh orang pelit sebetulnya. Nggak usah ngomong, nggak usah repot-repot. Setiap diajak sedekah kan nggak perlu ngomong-ngomong. Itu kan sedekah sirri. Iya, nggak ada yang tahu nggak sedekah kau. Memang harus perangi kiri kanan. Jadi ada saja setan masuk di situ. Ada suatu ketika sedekah komentar sama di sebuah grup mengatakan sedekah aja kok dia ngomong-ngomongin, itu kan antara kita dengan Allah. Lihat, pasti gak akan keluar duit orang itu. Karena dia paling takut, kalau pelit itu adalah paling takut sedekah ngasih contoh. Paling senang sedekah siri. Kalau siri kan ada yang tahu, tinggal ngomong alhamdulillah saya sedekah, masya Allah setiap hari. Yang lain jutaan, dia berapa? 100.000 atau 100 rupiah, 1.000 rupiah. Nggak bohong, tapi dia pelit. Insya Allah ya. Tidak boleh kita mengatakan orang lain riak, selesai. Kalau mengatakan riak, kesini. Kenapa kau senang disanjung orang?
Sanjung enak ya disanjung orang. Tadi waktu menyumbang 5 juta, kau senang disanjung orang, hei hawa nafsuku, dia ngomong iya, awas tak bales nanti, tak tambah 10 juta, mau ngapa kau, gitu, diperangi hawa nafsunya. Itu aja insya Allah ya. Tidak, apalagi betul Anda insya Allah hatinya baik, melihat orang berbuat baik, Anda terpacu untuk niru kayak dia. Kemudian jika Anda harus melakukan terang-terangan kayak dia, awas, hati-hati, sembunyikan. Kata Imam Ali orang cerdas. Imam Ali cerdas, kalau punya duit dibagi 4 langsung. Lakukan seperti itu. Fil laili wan nahari sirran wa alaniyatan. Kalau bersedekah Imam Ali itu takut pasti dibagi 4. Fil laili wan nahari sirran alaniyatan. Kalau punya duit 4 juta dibagi 4. 1 juta diberikan siang hari, 1 juta diberikan malam hari, 1 juta diberikan depan orang terang-terangan, 1 juta diberikan sembunyi. Tapi kalau orang pelit minta yang sembunyi tok, yang terang-terang nggak mau. Saya lakukan 4 hal, bebas. Jadi Anda terang-terangan boleh. Kalau Anda terang-terang 100 juta, ini saya alhamdulillah saya telah bantu masjid 100 juta, Anda harus berani diam-diam 100 juta, bahkan lebih kalau perlu. Itu perangi riya. Sholat depan orang, Allahu Akbar, calon mertua, nggak apa-apa. 4 rakaat depan orang, tapi awas 8 rakaat nanti di kamar tak kunjung ada yang tahu. Kalau di sana nggak bisa, bohong dia, riak beneran tuh, kan gitu. Urusannya kan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab.